Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, semester 1, kelas Informatika 11, kelompok 6, mempersembahkan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar mata kuliah Matematika Sains Data dengan dosen pengampu Bapak Haji Dadi Rosadi, SSI MKom. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi integral. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Denis dengan NIM 1012343. Yang kedua ada Rizky S. Hart, NIM 101234557. Yang ketiga ada Ahmad Rizky, NIM 101234449. Dan yang terakhir ada Giyas Zulfikar dengan NIM 101234451. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari integral. Nah, apa sih itu integral? Jadi integral merupakan salah satu materi kalkulus dasar yang erat kaitannya dengan diferensial dan limit. Nah, integral ini pada dasarnya merupakan kebalikan dari diferensial, teman-teman. Kenapa mereka disebut kebalikan dari diferensial? Karena dia disebut sebagai antiturunan. Karena kalian tahu bahwa diferensial ini merupakan turunan, sedangkan integral ini adalah anti turunan. Maka integral ini disebut kebalikan dari diferensial. Nah, dengan kata lain, rumus integral tidak berdiri sendiri, teman-teman, melainkan bergantung kepada yang terdapat dalam turunan. Nah, meski begitu, tak semua konsep turunan bisa diintegralkan. Nah, untuk pengertian tersebut, saya akan menyebutkan jenis dari integral. Nah, integral ini ada dua jenis, teman-teman. Apa aja sih jenisnya? Yang pertama adalah integral tak tentu, yang kedua integral tentu. Nah, untuk pengertian dan jenis dari integral ini mungkin kurang lebihnya segitu. Karena setelah ini saya akan dan teman-teman saya akan menjelaskan contoh soal serta rumus-rumus dari integral, baik itu integral tak tentu serta integral tentu. Terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rumus dasar dari integral. Nah, di sini ada 3 rumus dasar, yaitu integral A dx sama dengan AX tambah C, integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N tambah C per N tambah 1 tambah C, dengan N tidak sama dengan kurang 1. Lalu yang ketiga ada rumus integral X kurang 1 dx sama dengan IN X tambah C. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan ke 2 rumus dasar saja, karena untuk rumus yang ketiga belum cukup untuk kita pelajari sebagai rumus dasar. Nah, mari kita eksekusi untuk rumus dasar yang pertama. Di sini ada integral A dx sama dengan AX tambah C. Untuk menyelesaikannya, kita ingat terlebih dulu bahwa A ini adalah sebuah angka. Kita coba. Oke, sini misalnya 2 dx, di sini A dx yaitu 2 dx sama dengan AX tambah C, berarti A ini adalah 2, kita masukkan 2, lalu kita masukkan kembali X di belakang angka 2. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan huruf C-nya. Nah, di sini sudah nampak hasilnya dari rumus yang pertama, yaitu A dx sama dengan AX tambah C, yaitu jika kita ibaratkan sebuah angka berarti 2 dx sama dengan 2x ditambah C. Untuk rumus dasar yang pertama, ya kurang lebihnya begitu untuk kalian pelajari terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu X pangkat N dx sama dengan X pangkat N ditambah 1 per N tambah 1 ditambah C, dengan N
tidak sama dengan kurang dari 1. Mari kita coba contoh dari rumus yang kedua ini. Yaitu yang pertama, kita coba berarti 2x pangkat 1 dx. Nah, di sini n pangkat n dx kita ibaratkan sebagai 2x pangkat 1 dx. Nah, yaitu sama dengan kita masukkan terlebih dahulu 2x-nya, 2x pangkat n-nya kita masukkan n 1 yaitu 1 ditambah 1 pernya itu karena n tambah 1 berarti sama dengan hasil yang di atas, yaitu 1 ditambah 1 tambah c. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu kita eliminasi 2-nya ini karena 2 di atas dan 1 ditambah 1 sama dengan 2 ini hasilnya sama, yaitu kita eliminasi. Berarti x pangkat 2 ditambah c. Nah, untuk hasil dari rumus dasar yang kedua, yaitu saya ulangi untuk contohnya, yaitu x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n tambah 1 ditambah c, yaitu sama dengan kita ibaratkan sebuah angka, yaitu 2x pangkat 1 dx sama dengan 2x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1, yaitu karena n ditambah 1 per 1 tambah 1 tambah c, yaitu hasilnya x pangkat 2 ditambah c. Nah, untuk rumus dasar dari kedua rumus ini sangat mudah dipahami ya teman-teman, karena ya penyelesaiannya pun juga sangat bisa dipelajari di berbagai kalangan, yaitu SMA, kuliah. Kita lanjut, selain rumus kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada 2 jenis integral teman-teman, yaitu tak tentu dan tentu. Integral tak tentu ini yaitu integral yang hasilnya berupa fungsi. Selanjutnya integral tentu, yaitu integralnya berupa nilai tertentu. Nah, kenapa integral tertentu hasilnya berupa fungsi? Karena di sini integral tertentu ini menjelaskan soal yang hasilnya pun masih berupa fungsi, yaitu masih terdapat angka huruf x ditambah c. Sedangkan integral tentu ini yaitu hasilnya berupa angka karena sudah dijumlahkan dari rumus tersebut, dari fungsi tersebut, lalu kita jumlahkan menjadi sebuah angka. Nah, untuk penjelasan dari integral ini akan saya lanjutkan ke contoh soal teman-teman oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal ya. Untuk contoh soalnya ada 3 soal. Kita akan mengerjakan dari soal pertama. Untuk rumusnya ada di sini ya, yang saya buletin. Baik, contoh soal pertama, integral 2x tambah 5 dx. Pertama, kita masukkan dulu 2x-nya. Jadi 2x. Nah, setelah ini tambah yang tadi n tambah 1, ininya 1 ya, jadi 1 tambah 1 per di bawahnya juga 1 tambah 1. Jangan lupa 5-nya. Masukkan 5 plus 5x tambah c. Sama dengan, kita coret yang ininya, bisa di ke bawah. Coret aja. Jadi x kuadrat plus 5x tambah c. Baik, begitu untuk soal pertama. Kita masuk ke soal kedua. Untuk soal kedua pun sama seperti tadi ya. Kita tulis dulu 3x, lalu n tambah 1, n-nya 3 tambah 1 per 3 tambah 1. Nah, lalu dikurang 3, jangan lupa x-nya, lalu tambah c. Sama dengan, kita hitung,
3x pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1. Karena tidak bisa dicoret, kita tulis, kita jumlahkan 3x pangkat 4 per 4 dikurang 3x tambah c. Maaf ya, c-nya. Nah. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Untuk contoh soal nomor 3, seperti yang tadi ya, kita cara mengerjakannya. Kita masukkan dulu 7x-nya. 7x. Nah, lalu pangkatnya n tambah 1. Di sini n-nya 3 ya. Jadi 3 tambah 1 per, kita tulis lagi 3 tambah 1. Nah, lalu dikurang 6. Jangan lupa x-nya ditambah c. Sama dengan, kita jumlahkan, karena tidak bisa ya, di 7 bagi 4 tidak bisa, jadi kita tulis lagi 7x pangkat 4 per 4 dikurang 6x ditambah c. Baik, segitu saja ya untuk contoh soalnya. Terus kita lanjut ke soal contoh selanjutnya. Oke teman-teman, di sini untuk contoh soal yang kedua yaitu dari integral tentu. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama integral 2x ditambah 5 dx. Nah, bagaimana sih cara kita menyelesaikan soal tersebut? Yang pertama, kita lihat hasilnya terlebih dahulu, yaitu dari integral tak tentu. Yang dimana di sini untuk hasil integral 2x tambah 5 dx adalah x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Nah, kita masukkan fungsi dari contoh soal dari integral tak tentu yang di atas tadi. Kita masukkan ke sini. X pangkat 2 ditambah 5x. Nah, untuk c-nya ini kita tahan terlebih dahulu. Kita buat pembatas, yaitu pembatas 2 dan 1. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah x ini kita kalikan terlebih dahulu dengan angka 2, yaitu 2 pangkat 2. Nah, ditambah 5 pangkat 2. Oke. Maaf, ditambah 5 kali 2. Kita kalikan ya. 5 kali 2. Nah, di sini udah ketemu nih hasil dari pembatas yang pertama, yaitu pembatas angka 2. Selanjutnya kita kurangi dengan pembatas yang kedua, yaitu angka 1. Yaitu 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1. Nah, di sini udah ketemu nih hasilnya teman-teman. Tinggal kita jumlahkan dari dua fungsi ini, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1. Kita hitung nih hasilnya teman-teman. Yaitu 2 pangkat 2 berapa? Adalah 4. Ditambah 5 kali 2 yaitu 10. Nah, jangan lupa kita kurungi terlebih dahulu, lalu kita kurangi dengan 1 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1. 1 pangkat 2 adalah 1 ditambah 5. Nah, di sini udah ketemu nih hasil dari pertambahannya, yaitu 4 tambah 10 14 dikurangi 6. Nah, hasilnya adalah 8 teman-teman. Nah, ini untuk hasil dari contoh soal integral 2x ditambah 5 dx, yaitu dari integral tentu. Yang dimana di sini kita cari terlebih dahulu integral ini, yaitu fungsi dari rumus integral tidak tentu yang sudah dijelaskan. Untuk ke dalam contoh soal atau jawaban dari integral 2x ditambah 5 dx ini, yaitu x pangkat 2 ditambah 5x dan c-nya kita simpan terlebih dahulu, lalu kita berikan pembatas dari integralnya, yaitu pembatas antara 2 dan 1. Lalu kita masukkanlah
pembatas ini ke dalam fungsi X, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2, lalu dikurangi pembatas yang kedua yaitu 1. 1 di pangkat 2 ditambah 5 dikali 1. Nah, untuk fungsi tersebut kita jumlahkanlah teman-teman, yaitu 4 ditambah 10, lalu dikurangi 1 ditambah 5. Nah, sudah ketemu nih hasil dari contoh kedua dari fungsi tersebut, yaitu 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, itu untuk hasil dari rumus integral tentu. Di sini juga sudah dijelaskan, untuk rumusnya di sini sudah dijelaskan bahwa integral f aksen x dx sama dengan fx di pembatasi b, yaitu hasilnya adalah fb dikurangi fa. Itu untuk rumus integral tentu dari contoh integral tentu di atas. Nah, lanjut dari soal yang kedua teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal yang kedua dari contoh yang pertama teman-teman. Di sini ada integral 3x pangkat 3 dikurang 3 dx. Nah, gimana sih cara penyelesaian dari contoh soal yang kedua ini? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu fungsi dari contoh soal yang kedua ini, yaitu dari fungsi integral tidak tentu yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita lihat hasil fungsinya, yaitu di sini 3x pangkat 4 per 4 dikurang 3x tambah c. Nah, di sini sudah ketemu nih untuk rumus dari integral tak tentunya. Yaitu ya udah kita masukin aja ke jawaban dari contoh soal yang kedua dari rumus integral tentunya. Yaitu 3x pangkat 4 per 4 adalah 12 per 4, kita bisa konversi menjadi 3 dikurang 3x tambah c, atau 3x dikurang 3x tambah c. 3x 1 ya. Berarti di sini kita tulis terlebih dahulu 3x bentar, kita lihat ke atas terlebih dahulu, yaitu dikurang 3x lagi. Dikurang 3x. Nah, di sini kita buat juga nih pembatasnya teman-teman, yaitu 2 dan 1. Pembatas integral ya. Mungkin saya akan hapus terlebih dahulu. Di sini saya kecilin. Nah, ini saya ulangi terlebih dahulu teman-teman, yaitu 3x dikurang 3x. Nah, di sini kita ngambil nih fungsi dari integral tidak tentunya, yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu teman-teman. Kita bikin pembatas. Nah, di sini 3 pangkat 2, kita ambil pembatas yang pertama, yaitu angka 2 dari pembatas integral. Dikurang 3 kali 2. Nah, udah ketemu nih teman-teman untuk hasil dari yang pertama. Selanjutnya kita kurangi dengan hasil pembatas yang kedua teman-teman, yaitu pembatas integral yang 1. Di sini kita bikin 3 kali 1 dikurang 3 dikali 1. Nah, maaf teman-teman, di sini bukan pangkat ya. Di sini adalah sebuah perkalian. 3 dikali 2. Nah, di sini untuk kedua penjumlahannya sudah kita temukan teman-teman, yaitu 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 2, lalu dikurang lagi 3 dikali 1 dikurang 3 kali 1. Nah, tinggal kita jumlahin nih teman-teman hasil dari contoh soal dari integral tentu ini, yaitu integral 3x pangkat 3 dikurang 3 dx. Nah, 3 kali 2 yaitu 6, dikurang 3 kali 2 lagi 6. Nah, di sini untuk yang pertama sudah kita jumlahkan, lalu dikurangi 3 dikali 1 yaitu 3, dikurang 3 kali 1 lagi yaitu 3. Nah, di sini untuk hasilnya adalah ya 6 dikurang 6 adalah 0, dikurang 3 kali 3 adalah 0. Sini kita ketemu nih hasil dari rumus integral tentunya, teman-teman. Nah, untuk rumus atau contoh soal dari integral 3x pangkat 3 dikurang 3 dx, yaitu kita ambil fungsi dari rumus integral tidak tentu, teman-teman. Di sini kita jumlahkan hasilnya tersebut dengan pembatas integral, yaitu pembatas 2 dan 1. Lalu kita masukkanlah pembatas keduanya
dengan satu per satu, yaitu 3 dikali 2 dan juga 3 dikali 1. Dan ketemulah hasil dari integral tentunya. Ingat ya teman-teman, bahwa integral yang memiliki hasil itu adalah integral tentu. Sedangkan integral yang hasilnya adalah rumus atau fungsi adalah sebuah integral tidak tentu. Untuk contoh soal dan kedua contoh ini sudah cukup untuk kita pahami. Semoga kalian dapat mengerti ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar tentang dasar, rumus, dan juga contoh soal dari materi integral. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi dan manfaat dari materi integral. Oke teman-teman, untuk melihat contoh dan manfaat atau fungsi dan manfaat dari materi integral dalam kehidupan sehari-hari atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya contoh dalam bidang teknik. Yaitu seorang programmer menggunakan integral untuk mendesain aplikasi-aplikasi yang handal. Juga seorang engineer mendesain atau merancang mesin-mesin pesawat. Juga pada bidang matematika, kita bisa mencari volume suatu bidang atau volume suatu benda, luas suatu benda, juga tali panjang suatu busur, dan juga kita bisa menentukan luas wilayah. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh pengaplikasian integral dalam bidang ekonomi, seperti untuk mencari biaya marginal, untuk mencari surplus konsumen, atau mencari surplus produsen. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan integral dalam bidang kedokteran, yakni saat terapi radiologi dan juga sinar X untuk mencari titik apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja contohnya. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar tentang materi integral dari mulai pengertiannya, rumusnya, contoh soalnya, juga pengaplikasiannya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami, dan terima kasih kepada Bapak Haji Dodi Rosadi yang telah membimbing kami selama 1 semester. Siang-siang makan nasi, jangan lupa beli alpukat. Sekian ilmu dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.